Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang terhormat Bapak Fikri Farihin selaku pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kami akan menjelaskan tentang manajemen mutu pendidikan. Yang pertama pembahasannya ialah konsepsi tentang mutu, yang di dalamnya satu, pengertian mutu. Berbicara tentang mutu berarti bicara tentang sesuatu, bisa barang atau jasa. Barang yang bermutu adalah barang yang sangat bernilai bagi seseorang. Barang tersebut secara fisik sangat bagus, indah, elegan, mewah, antik, tidak ada cacatnya, awet, kuat, dan ukuran-ukuran lainnya yang bisa berhubungan dengan kebaikan, keindahan, kebenaran, dan idealitas. Hampir semua orang ingin memiliki, tetapi hanya sedikit saja yang dapat menjangkaunya karena harga yang biasanya sangat mahal. Jasa yang bermutu adalah pelayanan yang diberikan seseorang atau organisasi yang sangat memuaskan, tidak ada kebutuhan, dan bahkan orang tidak segan-segan untuk memuji dan memberi acungan jempol. Yang selanjutnya ialah karakteristik jasa atau barang bermutu. Memahami konsep mutu dapat ditelaah dari karakteristik jasa atau barang yang ditawarkan. Yang ditawarkan pertama adalah bentuk produk atau output dalam suatu sistem. Output atau produk ini jelas harus sesuai dengan keinginan pelanggan. Kalau produknya sudah bagus, pelanggan akan mengaitkannya dan bertanya tentang proses pembentukannya. Jelas, produk yang bermutu tidak terlepas dari penggarapan atau proses yang tertata apik dan terkontrol baik, dan sesuatu proses yang bermutu memerlukan input yang baik dan lengkap. Yang selanjutnya ialah B, mutu manajemen pendidikan. Mutu manajemen pendidikan tergambar dari setiap level proses, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pendidikan menjadi suatu kesatuan utuh dan dilakukan sebaik mungkin secara terus-menerus. Dari awal sudah dimulai dengan benar, menghindari kesalahan, cermat, dan memberikan pelayanan yang memuaskan pada customer. Deming pada tahun 1982 mengatakan bahwa untuk membangun sistem mutu harus selalu dilakukan perbaikan mutu secara terus-menerus. Mulailah dengan sederet siklus sejak adanya gagasan tentang suatu produk, pengembangan produk, dan proses produksi. Untuk merealisasikan sistem manajemen yang bermutu, Deming mengembangkan prinsip manajemen yang terkenal dengan 14 butir pengembangan. Yang mana yang pertama ialah ciptakan tujuan yang mantap demi perbaikan produk dan jasa. Yang kedua, adopsi filosofi baru. Dan yang ketiga, hentikan ketergantungan pada inspeksi massal untuk memperoleh mutu. Yang keempat, akhiri kebiasaan bisnis hanya berdasarkan harga. Yang kelima, perbaiki sistem produksi dan jasa secara konstan dan terus-menerus hingga dapat mengurangi biaya. Yang keenam, lembagakan metode pelatihan yang modern di tempat kerja. Yang ketujuh, lembagakan kepemimpinan yang mampu menampilkan perilaku yang mendorong staf bekerja lebih produktif. Yang kedelapan, hilang rasa takut dalam bekerja sehingga setiap orang dapat bekerja secara efektif untuk organisasi. Yang ke-9, pecahkan hambatan di antara departemen. Yang ke-10, hilangkan slogan
atau desakan-desakan, dan target untuk mencapai kerusakan nol dan tingkat produktivitas baru yang lebih tinggi. Yang ke-11, hilangkan kota numerik. Yang ke-12, hilangkan hambatan terhadap kebanggaan keterampilan kerja. Yang ke-13, lembagakan program pendidikan dan pengembangan diri secara serius. Dan yang terakhir, yang ke-14, lakukan tindakan untuk melakukan transformasi setiap orang dalam organisasi untuk mentransformasikan butir-butir di atas. Yang selanjutnya ialah tentang standar mutu pendidikan. Pendidikan merupakan jasa yang perlu memiliki standarisasi penelitian terhadap mutu. Standar mutu ialah paduan sifat-sifat barang atau jasa termasuk sistem manajemennya yang relatif established dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sellis mengemukakan bahwa standar mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu A. Standar produk atau jasa yang ditunjukkan dengan satu, sesuai dengan spesifikasi yang diterapkan. Kemudian yang kedua, sesuai dengan penggunaan atau tujuan. Dan yang ketiga, produk tanpa cacat. Dan yang keempat, sekali benar, dan seterusnya. B. Standar untuk pelanggan yang ditunjukkan dengan satu, kepuasan pelanggan, dan dua, setia kepada pelanggan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya ialah manajemen dan mutu pendidikan. Manajemen mutu pendidikan adalah upaya manajemen pendidikan yang telah ditetapkan standarisasi sistem pendidikannya berdasarkan penelitian mutu. Manajemen mutu pendidikan fokuskan pada output dan proses pendidikan yang mengarahkan input pendidikan, yang mana komponennya adalah A. Mutu lulusan sebagai hasil pendidikan. B. Mutu isi dan proses. C. Mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. D. Mutu sarana dan prasarana. E. Mutu pengelolaan. F. Mutu pembiayaan. Dan G. Mutu penilaian. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.